Pencairan program Keluarga Harapan tahap 4 meleset dari jadwal. Bagaimana prediksi penyaluran tahap keempat termin kedua ini? Bagaimana KPM lama yang tidak cair berbulan-bulan setelah batas waktu perbaikan NIK tanggal 30 Oktober? Apakah masih berpeluang menerima kembali bantuannya? Dan bagaimana KPM yang terdeteksi belum vaksin? Bersama program Info Bansos Indonesia, beberapa menit ke depan memberi ulasan terkait pertanyaan-pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan, semoga libur akhir pekannya membawa kebahagiaan tersendiri, berkumpul dan menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga. Prediksi bahwa pencairan program Keluarga Harapan termin kedua tahap keempat bulan Oktober dipastikan meleset. Namun, apakah kita bisa mengatakan bahwa jadwal pencairan program Keluarga Harapan tahap keempat yang digembar-gemborkan adalah bulan Oktober? Tentu tidak. Mari kita berpikiran positif, tidak membuli, dan tetap saling menghargai. Menikmati proses yang ada dan tetap membesarkan hati bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang terbaik sembari meyakinkan diri bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Semua butuh proses, menggunakan waktu dan akan tiba pada masanya, akan indah pada akhirnya. Amin. Sobat Bansos Indonesia, jika kita cermati pencairan program Keluarga Harapan tahap keempat yang sedianya dijadwalkan pada bulan Oktober dan memang itu terbukti dengan terbitnya SK dan SP2D termin 1 yang meliputi wilayah timur Indonesia telah tercairkan dan sebagai penanda bahwa tahap keempat memang nyata dan fakta telah tersalurkan bantuannya. Meskipun tidak serentak, akan tetapi telah memberikan sinyal penyaluran tahap 4 masih tetap ada, walaupun melalui beberapa termin. Dan jika belajar dari pengalaman pada tahap 3 yang lalu, itu mencapai termin 10, yang berarti pencairan tahap 3 yang lalu terdapat 10 kali penerbitan SK dan SP2D, dan 10 kali gelombang pencairan. Sebagaimana yang telah dijadwalkan adalah bulan Juli, dan termin 1 memang telah dimulai pada bulan Juli, dan bahkan termin terakhir atau termin 10 itu disalurkan hingga pada bulan Oktober. Sobat Bansos Indonesia, mari kita belajar dari tahap-tahap yang lalu, baik itu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Dan apakah pada tahap keempat ini juga akan seperti itu melalui gelombang pencairan? Mari kita cermati untuk pencairan tahap keempat untuk memberi pemahaman agar bisa mengetahui dan mengerti proses bantuan sosial hingga masuk ke rekening keluarga penerima manfaat. Namun, yang baru berkunjung harap diluangkan waktunya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu terhubung dengan fakta dan berita terbaru PKH Reportase pada program Info Bansos Indonesia. Masih sepi ya? Belum ada yang melakukan transaksi untuk penerima manfaat program Keluarga Harapan. Pengalaman adalah guru yang baik. Belajar dari pengalaman pencairan program Keluarga Harapan tahap ketiga yang masyarakat atau keluarga penerima manfaat setahunnya adalah bulan Juli. Namun, perlu diketahui bahwa tahap 3 yang lalu dicairkan dari bulan Juli, Agustus, September. Bahkan, ada yang baru tercairkan di bulan Oktober. Utamanya KPM PKH hasil validasi by system dan KPM lama yang baru menerima Kartu Keluarga Sejahtera KKS karena berbagai kendala teknis dan non-teknis. Nah, untuk tahap 4, bagaimana prediksinya?
Agar dipahami, untuk pencairan PKH tahap 4 saat ini, semua masih proses persiapan. Juga perbaikan data yang baru saja ditutup pukul 00 tadi malam, yakni perbaikan NIK, baru berakhir pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sehingga belum ada termin kedua yang turun. Dan yang perlu keluarga penerima manfaat pahami bahwa program Keluarga Harapan itu masa pencairannya adalah 4 kali dalam setahun, atau waktu penyaluran bantuannya adalah triwulan alias per 3 bulan lamanya. Jadi, tidak mesti pencairan tahap keempat adalah di bulan Oktober. Dan yang berkomentar baik secara langsung maupun status media sosial yang menuliskan protes PKH tahap 4 harus cair di Oktober. Sebagai keluarga penerima manfaat, baik itu program Keluarga Harapan maupun program Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, tentunya harus memahami bahwa setiap tahap memiliki periode waktu pencairan dan sebaiknya tetap bersabar, menikmati prosesnya, dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena memang begitulah proses yang harus dilalui program Keluarga Harapan tahap 4 itu. Secara periodik dalam triwulannya adalah bulan Oktober, November, Desember. Jadi di bulan Oktober, November, Desember adalah bulan pencairan dan bukan kekeliruan pihak manapun, apalagi menyalahkan Kementerian Sosial ataupun pihak lain, karena memang jadwal PKH tahap 4 untuk bulan Oktober, November, Desember. Jadi, bila tahap 4 cair di bulan Oktober, November, ataupun Desember, karena memang itu bulan PKH, bukan salah siapapun, pihak manapun. Tentunya bisa memahami arti dan bulan untuk bantuan program Keluarga Harapan PKH. Boleh keluarga penerima manfaat KPM harap sah-sah saja dan wajar, asal jangan bergantung, sebab itu akan bisa membuat kecewa. Sobat Info Bansos Indonesia, proses perbaikan NIK sebagaimana jadwal dari Sekjen Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial tepat pukul 23.59 waktu Indonesia Barat 30 Oktober adalah batas terakhir kevalidan data keluarga penerima manfaat, baik itu dari program Keluarga Harapan PKH, BPNT, PBI maupun PIP. Intinya, data keluarga penerima manfaat yang ada di DTKS akan diproses kevalidannya lewat operator 6NG secara real time dan online, termasuk keluarga penerima manfaat yang belum cair hingga kini dan sudah melakukan perbaikan data lewat operator 6NG desa maupun pendamping setempat. Sehingga nantinya apabila datanya di DTKS tidak valid, maka secara otomatis akan dikeluarkan dari DTKS. Dan ini mengakibatkan tidak bisa menerima bantuan sosial kembali. Tetapi, apabila ada keluarga penerima manfaat KPM yang ternyata dikeluarkan dari DTKS karena datanya tidak valid, akan tetapi masih layak terima bantuan sosial, maka nantinya bisa mengurus kembali data baru termasuk online-nya KK KTP untuk diusulkan kembali oleh Dinas Sosial setempat. Akan tetapi tentunya melalui proses yang panjang. Dan untuk keluarga penerima manfaat yang belum vaksin, ada informasi dari Keminfo yang harus digarisbawahi. Saat ini, Kemeninfo telah mempunyai data KPM yang tidak vaksin, karena data penerima vaksin semua bisa terdeteksi baik siapa yang telah divaksin maupun tidak. Dan sesuai Perpres bahwa bagi masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat yang menolak vaksin, apabila di daerahnya sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin, akan tetapi tidak melakukan vaksin, maka akan dikenakan sanksi administratif, juga bisa dicabut bantuannya. Kecuali bagi yang mempunyai riwayat penyakit, sehingga tidak bisa divaksin. Dari informasi resmi tadi, kami berharap semoga keluarga penerima manfaat yang menyaksikan datanya valid di DTKS, serta tidak terdeteksi tidak vaksin, sehingga membuat bantuannya dapat tercairkan segera secara aman dan terkendali.
Bagi peserta program Keluarga Harapan, baik itu validasi baru maupun penerima KKS baru, selalulah berkoordinasi dengan pihak pendamping setempat untuk dilihat apakah namanya sudah masuk atau terdaftar di EPKH pendamping, sebab apabila nama tidak muncul di aplikasi EPKH, maka status kepesertaannya belum ada sebagai penerima bantuan. Sedangkan untuk keluarga penerima manfaat BPNT, cukup minta bantuan pendamping PKSK atau agen e-warung untuk melihat apakah ada namanya di e-form control atau tidak saat di daerah ada pencairan. Intinya bagi keluarga penerima manfaat, penerima KKS, baik itu PKH maupun BPNT termasuk validasi baru, tetap bersabar menanti proses yang sedang berjalan. Sementara itu, untuk bantuan tambahan keluarga penerima manfaat BPNT yang masuk kategori miskin ekstrim akan mendapatkan tambahan tunai 300.000 per bulan, dan rencananya untuk tahun 2021 ini disalurkan pada bulan Oktober, November, Desember. Hanya saja, bantuan tambahan ini berada di 35 kabupaten kota yang terdapat di 7 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Papua, Papua Barat, serta NTT. Dan rencananya nanti di bulan Desember akan dilakukan sensus untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Karena kemungkinan nanti di tahun 2022 bisa mencakup 115 kabupaten kota. Bahkan bisa juga mencapai 500-an kabupaten kota. Jadi, untuk keluarga penerima manfaat di daerah lain di luar 7 provinsi tadi, agar mengikuti informasi perkembangan hasil sensus yang akan dilakukan nantinya. Yang perlu keluarga penerima manfaat pahami, tidak semua keluarga penerima manfaat BPNT yang akan mendapatkan bantuan tambahan 300.000 per bulan. Hanya KPM BPNT yang tergolong miskin ekstrim. Sebab bantuan tambahan tunai ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Like ataupun dislike untuk menanggapi berita ini, atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.